Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Surapida, mahasiswa S2 Politeknik Persita Medan dengan NIM 2450914. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan topik tentang dampak lingkungan pariwisata dengan studi kasus Chong Afi Mansion di Kota Medan. Chong Afi merupakan sebuah destinasi wisata sejarah yang menjadi kebanggaan masyarakat Medan. Rumah Chong Afi adalah salah satu objek wisata budaya penting di Medan yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara karena nilai sejarah, arsitektur peranakan, dan kisah tokoh Chong Afi itu sendiri. Pariwisata budaya seperti ini di mana warisan budaya atau bangunan lama menjadi daya tarik yang menimbulkan dampak lingkungan meskipun tidak sebesar pariwisata alam atau pantai. Dampak lingkungan ini seringkali berkaitan dengan tekanan terhadap bangunan itu sendiri, polusi, dan pengelolaan fasilitas di sekitarnya. Sejak dibuka untuk umum pada tahun 2019, jumlah pengunjung terus meningkat. Hal ini memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membawa tekanan pada bangunan tua yang rentan rusak. Berdasarkan studi dan pengamatan umum pada wisata heritage atau bangunan lama, berikut beberapa dampak lingkungan yang mungkin terjadi di Chong Afi, Medan. Yang pertama, kerusakan fisik bangunan atau struktur heritage. Pengunjung yang menyentuh dinding, pintu, jendela, memasuki ruang-ruang sensitif tanpa panduan atau pelindung bisa menyebabkan keausan atau kerusakan permukaan bahan seperti cat, kayu, dan ornamen. Yang kedua, polusi dan sampah. Pengunjung membawa makanan atau minuman, bungkus plastik, botol, kertas, sampah lain yang jika tidak dikelola dengan baik akan menumpuk di area sekitar, masuk ke sela bangunan, atau mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, polusi udara atau asap kendaraan wisata juga bisa mempengaruhi kualitas udara sekitar kawasan heritage. Yang ketiga, ada drainase dan sistem utilitas. Jika alih fungsi lahan atau perubahan infrastruktur dilakukan tanpa memperhitungkan aliran air, bisa terjadi genangan atau kelembapan tinggi yang merusak pondasi, kayu struktur, atau meningkatkan resiko jamur dan pelapukan. Yang keempat, intervensi bangunan tambahan atau fasilitas wisata. Untuk menarik lebih banyak pengunjung atau meningkatkan kenyamanan, mungkin dibangun kios souvenir, kafe, penerangan tambahan, area parkir, toilet, atau akses jalan baru. Jika penataan tidak memperhatikan aspek konservasi, penambahan ini bisa mengganggu keterpaduan estetika dan mengganggu struktur lama. Yang kelima, ada konsumsi energi, listrik, air, penambahan fasilitas pengelolaan, pendingin udara, pencahayaan AC. Bisa menambah beban konsumsi listrik dan sistem penyaluran listrik atau instalasi bisa memberi dampak terhadap bangunan tua atau arus bocor, instalasi kabel, dan merusak kabel dinding. Identifikasi pariwisata di Kecamatan Medan Barat juga mencatat bahwa pengembangan wisata seperti Chong Afi membawa dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap masyarakat lokal. Contohnya, masyarakat lokal bisa menjadi penonton dalam pengembangan wisata tanpa manfaat langsung yang signifikan, tetapi tetap merasakan dampak negatif lingkungan. Menurut saya, kasus Chong Afi menunjukkan bahwa pariwisata budaya memang memiliki tantangan lingkungan yang khas. Bukan kerusakan hutan atau polusi air seperti di wisata alam, tetapi kerentanan terhadap konservasi bangunan dan keseimbangan antara akses publik dan pelestarian. Poin penting yang saya tekankan yaitu yang pertama, keseimbangan akses dan proteksi, yaitu terlalu longgar dalam akses bisa merusak warisan, tapi terlalu ketat bisa mematikan fungsi wisata dan daya tariknya. Yang kedua, partisipasi masyarakat lokal kritis, yaitu ketika masyarakat setempat mempunyai kepedulian dan rasa memiliki terhadap bangunan heritage, mereka akan membantu menjaga. Jika tidak, pengelola saja yang menanggung beban pemeliharaan. Yang ketiga, manajemen volume pengunjung, yaitu perlu ada batasan jumlah pengunjung per hari, jalur kunjungan terbatas, pembatasan area sensitif, serta pengawasan petugas untuk mencegah kerusakan. Yang keempat, ada fasilitas pendukung berkelanjutan, yaitu fasilitas seperti toilet, tempat sampah, jalur pejalan kaki yang memadai, sistem utilitas atau air dan listrik harus dirancang agar tidak merusak bangunan dan minim dampak lingkungan. Jika pengelola Chong Afi Mansion dan pemerintah Kota Medan dapat menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, maka pariwisata budaya bisa tumbuh tanpa mengorbankan warisan itu sendiri. Perbandingan dampak positif dan negatif. Secara positif, pariwisata Chong Afi memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Banyak warga yang bekerja sebagai pemandu, penjaga, atau membuka usaha kecil di sekitar kawasan wisata. Selain itu, wisata ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan sejarah dan budaya. Namun,
dampak negatifnya juga nyata, seperti peningkatan volume sampah, risiko kerusakan bangunan, serta konsumsi energi dan air yang meningkat. Jika dibiarkan, warisan sejarah ini bisa kehilangan keasliannya dan nilai budayanya. Sebagai kesimpulan, Chong Afi memperlihatkan bagaimana objek wisata budaya menghadapi tantangan lingkungan yang berbeda dari wisata alam. Warisan sejarah bisa rusak oleh tekanan manusia, polusi, kelembapan, dan instalasi fasilitas yang tidak tepat. Studi kasus konservasi Chong Afi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih minim dan perlunya strategi manajemen yang baik agar warisan ini tidak hilang. Refleksi pribadi saya, menjaga lingkungan di tempat bersejarah seperti ini bukan hanya tugas pemerintah atau pengelola, tapi juga tanggung jawab kita sebagai pengunjung. Karena setiap langkah kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghormati bangunan, dan menjaga kebersihan adalah bentuk nyata kita menghargai sejarah dan lingkungan. Demikian penjelasan saya tentang dampak lingkungan pariwisata di Chong Afi, Medan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara wisata dan pelestarian lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.